Yo, Mamen WhatsApp, balik lagi nih di sini dan buat teman-teman semua, salam baku dapat kembali dan buat teman-teman yang belum subscribe, komen, tolong subscribe, like, komen, jangan lupa share juga buat semua saudara supaya video ini bisa menjadi berkat buat teman-teman dong semua. Oke, dan hari ini kita mau cerita tentang pengalaman hidup beta selama beberapa tahun di Jerman. Ini cerita sambungan dari beberapa video yang lalu dan teman-teman dong kalau belum nonton video sebelumnya tolong ditonton, oke? Dan apa isi ceritanya? Check this out. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy, cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Yo guys, jadi balik lagi kita sini mau cerita buat kalian hari ini tentang hidup dan bekerja di Jerman. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah izin tinggal dan kerja. Jadi kalau ale dong datang bukan saja di Jerman tapi di negara lain, kalau ale dong datang ale dong butuh izin kerja yang namanya visa. Nah, visa ini tergantung sama kontrak kerja yang katong punya. Jadi kalau dalam kontrak kerja itu tertulis 1 tahun atau cuma 3 bulan, berarti atau 6 bulan contoh, atau 2 tahun, berarti visanya kalian juga berlaku sesuai dengan kontrak kerja. Saya mungkin di situ tertulis 1 tahun, terus kalian bisa tinggal 2 tahun, ya kan? Nggak bisa. Dan pengalaman beta sendiri sebelum kotong datang ke Jerman dari Indonesia itu kotong sudah apply visa selama lupa juga untuk 2 minggu atau 3 minggu seperti itu. Dan setelahnya sampai di Jerman itu kita apply lagi visa baru sesuai dengan kontrak kerja yang berlaku di Jerman gitu. Nah, waktu itu karena 1 tahun untuk program sosialnya, jadi ketemu apply visa untuk 1 tahun. Nah, karena batas maksimal untuk program sosial itu 18 bulan, jadi setelah 1 tahun kerja, ketemu bisa lanjutkan kembali, bisa perpanjang untuk 6 bulan. Jadinya 18 bulan ya kan. Nah, karena kondisinya kemarin itu corona, jadi katanya bisa apply sampai 2 tahun. Jadi kerjanya 2 tahun gitu. Jadi pertama 1 tahun dulu, kemudian 6 bulan, setelahnya lagi 6 bulan. Nah, tapi di kasusnya beta karena sambil jalan beta juga apply Ausbildung di bagian Pflege atau kesehatan, keperawatan. Jadi waktu itu beta kerja cuma sampai 22 bulan. Nah, 2 bulan setelahnya beta ada praktek di rumah sakit. Jadi otomatis beta cuma sampai 22 bulan dan visanya berhenti sampai di situ, sampai 22 bulan dan beta teruskan untuk visa sementara itu karena ada praktek di rumah sakit. Nah, setelah beta punya izin untuk Ausbildungnya diterima dari sekolah, nah baru beta bisa bikin visa baru untuk 3 tahun. Tapi karena yang kemarin itu Ausbildungnya abgebrochen, beta seng lulus di Ausbildung itu, makanya beta visanya juga diganti ke 6 bulan saja. Nah, setelah 6 bulan itu beta apply lagi visa yang baru untuk sekolah yang sekarang di bagian koki. Dan puji Tuhan sekarang visanya berlaku 1 tahun karena paspornya saya berlaku sampai tahun depan bulan Maret ya. Jadi tahun depannya lagi harus apply visa lagi. Nah, dan yang kedua, kualitas hidup, tentang kualitas hidup. Nah, Jerman dikenal dengan kualitas hidup yang tinggi, termasuk sistem perawatan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi yang baik. Nah, di kota-kota besar seperti Berlin, München, dan Frankfurt menawarkan beragam hiburan budaya dan gaya hidup yang dinamis. Ya, katong tahu lah di kota-kota besar seperti itu. Kayak contoh Jakarta gitu, menawarkan banyak hal yang bagus, hiburan. Contoh ada kota-kota di mana pemandangannya bagus atau
kalian bisa pergi, ada tempat-tempat wisata yang bagus ya kan, tempat-tempat terkenal yang memang kamu harus jelajahi di sana, explore lagi gitu. Nah, jadi kalau musim panas kamu bisa temukan tempat-tempat itu yang bagus, tapi ya memerlukan sedikit tenaga dan uang juga supaya bisa pergi berlibur gitu teman-teman. Dan di sini untuk kesehatan sendiri sangat luar biasa bagus. Kenapa? Karena kalau kotong sakit sadiki harus ke dokter. Jadi masing-masing orang harus punya dokter pribadi. Jadi kalau Ale sakit, Ale mesti pergi di dokter, ya guys. Jangan Ale cuma tinggal di rumah. Kalau tinggal di rumah berarti itu orang pemalas. Intinya seperti itu. Nah, yang kedua untuk pendidikan sendiri, pendidikan di sini sudah sangat maju, lebih maju dari bukan kita mau membandingkan, tapi ya namanya juga negara luar. Otomatis pendidikannya lebih tinggi ya kan. Taraf pembelajaran di sini tuh untuk beta pribadi beta masih mengikuti karena ya tahulah katong dari kota kecil, terus yang pernah ya paling ada pengetahuan aja tapi minim. Jadi sampai di sini baru belajar lebih lagi untuk bisa punya wawasan yang lebih luas gitu. Nah, yang terakhir itu transportasi. Nah, transportasi di sini sudah semakin baik, guys. Ya salah satunya yang kamu bisa pakai yang tiap hari murah, cepat dan bisa kamu temukan di mana-mana itu adalah kereta. Kalau kamu pergi kemana-mana ada kereta yang siap menunggu dan menanti Anda, tetapi Anda juga harus berpacu dengan waktu karena di sini semua tepat waktu. Jadi kalau kalian mau menggunakan kereta harus juga punya planning yang baik supaya saya terlambat kereta ya kan. Transportasi apa segala macam semuanya tersedia, tergantung dari kita sendiri mau pakai yang mana gitu. Nah, yang ketiga itu pekerjaan dan peluang karir. Jerman memiliki pasar kerja yang stabil dan peluang kerja yang baik terutama di sektor-sektor seperti teknologi, rekayasa, dan ilmu pengetahuan. Semua orang tahu bahwa di sini punya teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Jadi kalau ada dong yang otak cerdas pintar, banyak orang yang sudah keluar jadi sarjana atau sudah jadi master, sudah jadi profesional di sini dengan ilmu yang luar biasa. Dan saya bisa meragukan dan tidak bisa diragukan lagi kalau di sini punya segala sesuatu tentang kualitas hidup itu luar biasa. Nah, negara ini dikenal memiliki program pelatihan yang kuat yang membantu pekerja untuk mengembangkan keterampilan mereka. Itu sangat luar biasa. Salah satunya yang beta sekarang lagi ikut itu adalah Ausbildung. Di sini banyak hal tentang dunia pekerjaan yang kamu bisa dapatkan dan belajar untuk menjadi seorang profesional dalam waktu 2-3 tahun. Yang keempat, gaji dan tunjangan. Gaji di Jerman cenderung tinggi dan pekerja juga mendapatkan berbagai tunjangan seperti cuti tahunan yang dibayar, asuransi kesehatan, dan pensiun. Itu semuanya memang sudah tersedia, guys. Jadi dari katong penggaji sendiri katong sudah bisa bayar asuransi kesehatan, katong punya pensiun juga dibayar per tahun, dan katong punya cuti tahunan. Mungkin untuk beta sendiri yang pelajar belum ada cuti tahunan yang dibayar ya, tapi buat orang-orang yang sudah jadi pekerja di sini, istilahnya Mitarbeiter, nah itu mereka semuanya dibayar gitu. Dan bukan saja itu, tapi ada banyak juga hal-hal yang positif yang kamu bisa dapat ketika kamu belajar sesuatu yang baru di negara yang baru. Nah, yang kelima, bahasa. Bahasa resmi di Jerman adalah Jerman. Dan untuk banyak pekerjaan, kemampuan berbicara Jerman yang baik sangat diperlukan. Namun, di banyak perusahaan internasional atau sektor teknologi, bahasa Inggris sering digunakan sebagai bahasa kerja. Nah, beta sering juga bicara tentang hal ini kepada teman-teman di TikTok, beta suka sharing juga di Instagram atau di Facebook, bahwa di sini sendiri itu mereka lebih mengutamakan bahasanya mereka sendiri dibanding bahasa lain. Contoh, kalau teman-teman yang pintar bahasa Inggris sampai di sini, ale dong harus belajar bahasa Jerman, dan itu siap-siap untuk bahasa Inggris kalian lebih hancur. Karena bahasa di sini bahasa yang paling susah dari bahasa-bahasa yang lain menurut beta pribadi. Kalau menurut ale dong ya it's okay lah, terserah. Tapi kalau menurut beta
Ya, beta bahasa Inggris sampai di sini aja sudah tidak bisa dipungkiri hancur. Jadi kalau ale dong su siap untuk datang ke sini, selamat datang di negara yang luar biasa tapi juga sangat terbinasa. Jadi jangan kaget kalau di sini dong lebih mengutamakan bahasanya mereka sendiri gitu. Kalau di Katong Gastronomi sendiri, berbagai macam bahasa kamu bisa pakai. Bukan cuma satu, tapi bisa aja 5 sampai 6 bahasa. Itu bisa digunakan untuk memperlancar Katong berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, tetapi yang paling penting adalah bahasa dari mereka sendiri, itu bahasa Jerman. Itu yang paling penting kalau kamu mau hidup di sini dan belajar di sini. Jadi tolong lanjut lagi ke yang keenam, budaya kerja. Budaya kerja di Jerman cenderung sangat profesional, disiplin, dan tertata. Punctuality atau kecuali Anda tepat waktu dan komunikasi yang jujur dan terbuka sangat dihargai. Jadi di sini kalau ada dong seng tepat waktu, berarti jangan harap kalau ada dong di sini bisa berhasil ya. Ya memang untuk tepat waktu, seng jam karet itu sangat luar biasa. Mungkin dari 10 ya paling 2 orang saja yang bisa seperti itu ya. Karena banyak orang tuh jam karet ya kan. Kalau kau su bangun, beta pribadi saja, jangan orang lain, beta pribadi saja sendiri. Su tahu nih jam 10 harus bangun, jam 12 pi kerja, sedangkan jam 10 tuh masih mengantuk, tidur dulu sampai setengah 12 baru bangun mandi pi kerja. Itu pun seng makan lagi guys. Itu kebiasaan yang sangat buruk, jangan diikuti ya. Minta maaf. Tapi ya seperti apalah. Karena mungkin katong masih menina bobokan katong pun diri dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Jadi untuk memberikan diri untuk menjadi lebih rajin itu agak sedikit sulit. Jadi saya lebih sedikit memperbiasakan diri dengan kegiatan sini. Oke. Dan kalau ale dong jujur, terus tepat waktu, terbuka, itu paling orang hargai di sini. Sekalipun ale dong ya notabene ya untuk pengetahuan masih di bawah rata-rata, orang masih bilang oh itu bodoh dan segala macam, tapi kalau ale dong jujur, tepat waktu, terbuka, itu ale dong paling dihargai di sini. Dan beta sendiri masih ya namanya anak introvert ya, untuk terbuka untuk semua orang itu sangat sulit. Karena semua hal beta harus terbuka untuk orang, karena beta banyak traumanya dengan orang. Jadi untuk terbuka dengan semua orang itu agak sulit guys. Tapi kalau mau bilang beta tuh jujur, ya itu harus diterapkan untuk menjadi kebiasaan lebih baik dari katong ya kan. Nah yang ketujuh, sistem pendidikan. Jerman memiliki sistem pendidikan yang sangat baik, termasuk universitas-universitas yang terkenal di seluruh dunia. Pendidikan tinggi sering kali tersedia secara gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau. Nah, beta kemarin-kemarin itu sempat nonton di Facebook, ada beberapa orang ketempung senior yang sudah tinggal lama di sini, yang kuliah dan studi di sini, ya kan, dong membagikan pengalaman-pengalamannya dong tentang kehidupan di sini, bagaimana dong datang dengan sarjana dan melanjutkan kuliahnya lagi di sini. Itu sangat luar biasa dan sangat memotivasi beta sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depan, untuk bisa berhasil di sini dengan sekolah. Ya memang itu memerlukan waktu dan memerlukan motivasi yang cukup tinggi ya, untuk memotivasi diri sendiri supaya jadi lebih baik gitu. Tapi untuk beta pribadi itu sangat diperlukan kalau katong mau hidup di negara orang. Salah satunya karena ya katong ini kan orang lain, datang dari negara luar ke negara asing untuk belajar sesuatu dari mereka, untuk menimba ilmu dari mereka. Jadi untuk katong harus mengikuti sistemnya mereka. Beta pikir itu fine aja dan memang harus gitu. Dan kemudian untuk pendidikan tinggi yang secara gratis dengan biaya yang sangat terjangkau itu juga banyak di sini. Salah satunya yang sekarang kita lakukan itu ya, kamu sekolah dibayar, tapi kamu harus bisa belajar yang betul-betul belajar dan keluar harus bisa jadi profesional gitu. Kalau sudah dikasih seperti itu terus tidak belajar dan tidak mau melakukan hal yang baik ke depannya, ya
ya orang bakalan pikir saya datang buat apa gitu. Tujuan saya itu bakalan dipertanyakan lagi gitu ke depannya seperti apa gitu. Jadi kalau sudah dikasih fasilitas yang seperti itu, pergunakanlah dengan secara baik dan saksama. Secara baik dan bijaksana, minta maaf. Nah, yang kemudian yang ke-8, transportasi dan infrastruktur. Jerman memiliki sistem transportasi yang efisien, seperti yang tadi kita bilang, termasuk jaringan kereta api yang baik, jalan tol, dan transportasi umum yang handal. Infrastruktur negara ini sangat baik, yang membuat perjalanan dan komunikasi menjadi lebih mudah. Ya, that's true. Jadi kalau teman-teman dong mau pergi berjalan kemana-mana, kalau saya nggak ada mobil, kalau saya nggak ada motor, ya siapa apalah, di sini masih ada kereta, masih ada bus, masih ada sepeda yang bisa teman-teman dong beli. Bus di mana saja, kalau ale dong di mana tetap ada bus yang datang dengan waktu-waktu tertentu yang sudah ditetapkan. Kereta juga seperti itu. Jadi sarana transportasi umum itu bisa kamu temukan dimanapun. Cuman di sini kalau ale dong mau lihat orang pakai motor itu sangat jarang, kecuali musim panas, itu pun semua orang pakai karena satu baribot, karena orang di sini dong saya suka yang terlalu baribot. Yang kedua menghindari polusi juga. Yang ketiga itu karena pakai motor sebisa dingin ya guys, karena di sini musim panasnya aja dingin ya kan. Dong di sana di luar ada 25 derajat 30 derajat tapi masih rasa dingin. Jadi jarang kalau ada mau lihat motor. Kalau sepeda sama mobil, banyak di sini. Ya dulunya juga beta punya sepeda, tapi kalau di kota sekarang ini sih ada sepeda karena ya kota kecil yang kita cuma butuh jalan kaki atau sepeda guys. Jadi ya hidup sederhana siapa apa, yang penting katong hidup bukan mati ya. Nah, yang ke-9, lingkungan yang ramah migran. Jerman memiliki beragam komunitas migran dan banyak kota memiliki lingkungan yang ramah terhadap pendatang baru. Nah, organisasi-organisasi lokal dapat membantu Anda beradaptasi dengan budaya dan lingkungan baru. Jadi, kalau katong pendatang-pendatang baru, katong harus cari komunitas. Nah, beta di sini juga bukan sendiri, tapi ada banyak teman-teman yang dari Indonesia juga, dari negara lain juga yang memang notabene hampir punya kultur yang sama dengan katong. Contoh salah satunya Asia ya kan, bukan cuma dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, dan India, Afrika yang punya kultur yang memang betul-betul hampir mirip-mirip. Nah, katong bisa saling bertukar pikiran, bisa punya beberapa pendapat yang atau pengalaman-pengalaman yang katong bisa dapat dari teman-teman yang lain itu gitu. Nah, di sini juga semua yang bisa bilang kata saya hidup sendiri, saya tidak bisa, karena di sini katong harus cari komunitas ya kan. Nah, untuk mendapat komunitas orang Indonesia sendiri itu teman-teman bisa cari di Facebook atau Instagram atau teman-teman siapapun di mana kalian baku dapat orang Indonesia, bisa tanya langsung ke mereka, kita bisa gabung di sini atau di sini atau di sini kasih. Nah, beta sendiri waktu tinggal di Rothenburg itu sudah punya banyak teman-teman orang Indonesia, dan beta juga puji Tuhan pelayanan di sana, jadi punya koneksi dengan orang-orang yang ada di Bremen, ada di Hamburg juga, di kota-kota lain juga seperti di Frankfurt, Munchen juga ada. Dan kenapa butuh komunitas? Supaya kita bisa lebih berbaur dan punya pengalaman-pengalaman baru yang kita bisa dapat gitu dari mereka, supaya kita nggak serasa sendiri gitu. Ada apa-apa kita bisa saling tolong-menolong gitu, karena tinggal di negara orang ya kan. Nah, makanya kita bilang butuh komunitas itu sangat penting untuk kita yang hidup di luar. Nah, dan orang-orang di sini juga mereka welcome sama orang-orang baru. Tapi jangan lupa bahwa di tempat dimana kita berada pun juga efek bullying itu tetap ada. Jadi ya segala sesuatu harus waspada, harus memfilter diri sendiri apapun yang terjadi gitu, apapun yang katong dapat ya harus kuatkan diri kan. Nah, yang ke-10, keamanan. Jerman dianggap sebagai salah satu negara paling aman di dunia dengan tingkat kejahatan yang relatif rendah. Emang iya.
Di sini kalau Ale mau dapat pencopet itu di Jerman itu paling susah, kecuali Ale numpang tambang sendiri di tempat kerja atau Ale numpang tambang sendiri di lingkungan rumah. Kita sudah beberapa kali mengalami pengalaman seperti itu. Ya, di sini bukan sengaja pencopet, ada pencopet juga. Ada orang yang ketika buka biji mata lihat begini, oh orang bisa ambil itu, orang punya, saya pakai bilang-bilang. Banyak hal yang kata dapat di sini. Tapi untuk tingkat kejahatan yang kayak kejahatan kelas kakap kayak pencuri, perampok kah, atau suka tudung-tudung orang atau tusuk-tusuk orang di jalan kayak yang akan Ale dapatkan di sini. Karena di sini aman dan terang. Oke, jadi kita lanjut lagi yang terakhir. Jadi buat teman-teman dong semua, sebelum melakukan dan memutuskan untuk pindah ke negara lain untuk entah itu kerja, sekolah, atau lakukan apapun di negara luar, tinggal lama di negara luar, harus benar-benar meyakinkan diri, harus benar-benar yakin bahwa kita bisa tinggal di sini dan berkembang di sini gitu. Jangan sampai cuman mengikuti orang lain dan ujung-ujungnya kamu yang bisa sukses di sini dan terakhirnya stres dan segala macam. Jangan guys. Jadi harus pikirkan benar-benar bahwa oh iya beta di sini ngapain, ingat tujuan kalian yang awal gitu seperti apa, dan jangan ikuti rame orang dimana orang palingan salah berjalan pijang. Harus yakinkan diri, harus bisa bikin diri ini kuat kalau ketika kalian dapat masalah di satu negara ya kan, atau di tempat dimana kamu memutuskan untuk pindah ke tempat itu. Dan memotivasi diri sendiri itu yang lebih baik dan yang banyak sekali sekarang dilakukan oleh orang-orang yang ada tinggal di luar negeri. Dan bukan saja orang-orang yang tinggal di luar negeri, kata yang ada di Indonesia juga punya banyak masalah. Jadi untuk sekarang ya mental health itu diperlukan. Kalau sesuatu yang udah banyak toksiknya, tinggalkan. Jangan dong balik muka lah, karena itu bakalan bikin kamu stres tambah. Apalagi stres itu mengakibatkan penyakit, dan penyakit itu mengakibatkan kematian, ya kan? Jangan. Ya karena kalau sekarang stres dengan kehidupan yang sekarang, contoh seperti tadi ya, minta maaf beta pergi belanja. Cerita lanjutnya sedikit buat kamu teman-teman. Beta kaget karena beras sunai, segala macam sunai, telur saja. Tuhan biasa bisa bicara apa-apa lah. Jadi kalau ada dong bilang stres hari-hari ini, ya kita mengerti karena segala macam hal yang ada di ketemu samping ini semua berbaur dengan toksik. Jadi harus bisa memotivasi diri sendiri dan cari cara untuk bisa kalian bukan keluar tapi melewati setiap proses itu dengan baik ya kan. Jangan hanya mendengarkan kata-kata orang yang tidak baik buat kamu pun diri sendiri. Jadi kalau kamu mau kedepannya mau jadi orang yang lebih baik, harus bisa punya fokus, ya benar, fokus untuk kamu pun diri sendiri dan bisa menjadi berkat buat orang lain juga. Dan jangan dengar kata orang lain yang dorong juga sendiri tidak tahu apa yang kau rasakan gitu. Kau tahu apa yang kau rasakan, tapi jangan terlalu mendengarkan perkataan orang lain, karena banyak juga perkataan orang lain itu yang bisa meruntuhkan ketong, yang bisa menjadikan ketong sebagai orang yang tidak bisa maju, tapi ketong lebih hari lebih mundur gitu. Harus memfilter diri sendiri, dan setiap perkataan yang datang per ketong, baik itu membangun, menjatuhkan, menjerumuskan, harus ketong filter baik-baik. Kadang perkataan-perkataan orang itu sejenis cover yang hanya bisa mengcover sesuatu yang tidak baik. Jadi ketika dong datang tuh kayak, ih kata-kata ini bagus sih, tapi kamu harus tahu bahwa tujuan dari kata-kata ini sebenarnya menjatuhkan kamu atau membuat kamu lebih naik ke atas, memotivasi gitu. Jadi itulah buat teman-teman semua, dan terima kasih sudah menonton. Dan buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga tetap semangat, yang punya masalah tetap semangat, jangan lari keluar, tapi berusaha untuk selesaikan itu masalah dengan puji Tuhan. Amin.
Dan jangan lupa stay sehat, tetap bersyukur, tetap semangat buat hari ini, tetap memotivasi diri sendiri, dan jangan lupa harus jadi diri sendiri. Jangan samakan diri dengan orang lainnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.